Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan non-ASN seluruh Indonesia? Pada video kali ini kami akan merilis 120 daerah yang ditolak datanya oleh BKN terkait pendataan non-ASN beberapa waktu yang lalu. Di sini diberikan waktu yang sangat terbatas. Untuk itu wajib diketahui oleh rekan-rekan non-ASN apakah daerah Bapak Ibu masuk di dalamnya. Untuk yang belum lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu semuanya, beberapa waktu lalu kita sudah mengikuti pendataan non-ASN yang berakhir di akhir tahun 2022 yang lalu. Nah, di sini kita baru saja mendapatkan kabar buruk bahwa ada 120 instansi ataupun daerah yang dinyatakan datanya ditolak karena belum memenuhi persyaratan. Tentu saja bagi Bapak Ibu yang datanya ataupun yang berada di dalam 120 instansi ini, maka perlu was-was Bapak Ibu, jangan sampai data kita tidak diakui oleh BKN. Nah, sebagaimana dilansir di laman JPNN, di sini disebutkan 120 instansi yang dinyatakan ditolak datanya oleh BKN, di mana honorer K2 ataupun non-K2 ini bakal menangis. Mengapa demikian? Karena keberadaan honorer di instansi ini tidak akan diakui BKN. Nah, di sini disebutkan pelaksana tugas Kepala BKN Bapak Bima Arya memberikan peringatan bagi 120 instansi pusat dan daerah terkait pendataan non-ASN. Sebanyak 120 instansi belum melengkapi surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM untuk data non-ASN baik K2 maupun non-K2. Nah, ini penyebabnya Bapak Ibu bahwa 120 instansi itu belum mengumpulkan ataupun melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa data yang mereka kirim itu adalah benar. Sehingga apabila SPTJM ini tidak dikirimkan, maka bisa dipastikan bahwa data yang dikirimkan itu semuanya palsu. Oleh karena itu, apabila instansi tidak melengkapi, maka instansi itu dianggap tidak memiliki data non-ASN. Bima mengatakan sesuai hasil pendataan per 30 November lalu, jumlah honorer itu mencapai 2.360.000 lebih. Dari jumlah tersebut terdapat 120 instansi yang belum menyampaikan SPTJM, di mana berjumlah 543.000 orang. Jika data honorer di 120 instansi itu tidak segera dilengkapi sampai dengan 31 Maret, nah berarti masih setengah bulan Bapak Ibu, sampai 31 Maret tidak dilengkapi juga, maka dianggap tidak memiliki tenaga non-ASN lagi. Nah, ini kabar buruknya bagi Bapak Ibu. Walaupun sudah bekerja cukup lama, bertahun-tahun, memiliki pengalaman, tapi apabila instansi kita nanti tidak melengkapi pertanggungjawab mutlak, tidak mau bertanggung jawab atas data yang pernah dikirim atau yang pernah kita isi, maka bakal berimbas pada tenaga non-ASN itu sendiri. Adapun 120 instansi dan daerah yang belum melampirkan itu, nah di sini ada 120, kita cek satu persatu. Pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri juga belum. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud juga belum melengkapi. Kemudian yang ketiga Kementerian Agama. Ini kementerian-kementerian besar semua Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Sekretariat Negara, Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, kemudian Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bondowoso, Madiun, Surabaya, Kota Surabaya ya, Kota Probolinggo, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Garut, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Kota Palu, Tanah Toraja, Bulukumba, Takalar, Baru, Sidendreng Rampang, Pangkajene dan Kepulauan, Makassar, Kota Makassar, Kabupaten Muna, Kabupaten Konewe Selatan, Kolaka Utara, Buton Utara, Konewe Utara, Muna Barat, Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram bagian Barat, Maluku Barat Daya, Mamuju, Mamasa, Majene, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Asahan, Mandailing Natal, Kumbang Hasudutan, Padang Lawas, Batu Bara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Provinsi Jambi, Tanjung Jabung Barat, Merangin, Kerinci,
Jambi, Prabu Mulih, Bengkulu Utara, Seluma, Kapuas, Pulau Pisang, Kota Baru, Kutai Kartanegara, Provinsi Papua, Jayapura, Kepulauan Yapen, Jayawijaya, Nabire, Puncak Jaya, Pinai, Mapi, Asmat, Tolikara, Sarmi, Waropen, Supiori, Yalimo, Nduga, Puncak, Jayapura, Provinsi NTT, Timur Tengah Utara, Sika, Sumba Barat, Rotendau, Sumba Tengah, Kota Kupang, Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Siau Tagulang Biaro, Minahasa Tenggara, Bolang Mangondau Timur, Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Halmahera Barat, Indragiri Hulu, Siak, Solo, Mentawai, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Provinsi Papua Barat, Sorong, Raja Ampat, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrau, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, dan Kota Sorong. Nah, ini Bapak Ibu 120 daerah yang dinyatakan datanya masih ditolak sampai saat ini terkait pendataan non-ASN. Tentu saja Bapak Ibu yang berada di daerah ini patut untuk was-was karena tentu saja Bapak Ibu tidak dianggap sebagai honorer ataupun dianggap sebagai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah karena kelalaian dari pemerintah daerah ataupun instansi Bapak Ibu. Demikian, semoga ada perkembangan, semoga ada tindak lanjut dari pemerintah daerah karena ini adalah edaran resmi yang sudah disampaikan BKN ke daerah. Semoga saja 120 instansi ini segera meresponnya. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.